Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terpikir oleh kita jika mendengar alam kubur? Apakah kenyamanan seperti yang kita dapatkan di dunia akan didapatkan pula di alam kubur? Sobat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam kubur ialah tempat peristirahatan terakhir bagi manusia ketika sudah meninggal dunia. Sudah terbayang betapa sempit, gelapnya alam kubur tersebut, serta berbagai binatang melata yang ada di dalamnya. Bagi orang yang memiliki bekal iman dan amal kebaikan, tentunya alam kubur hanya sebagai alam penantian semata untuk menuju tempat yang lebih baik seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Suci Surat Al-Baqarah ayat 82. Di dalam Islam diyakini bahwa ada beberapa amalan yang bisa dilakukan manusia ketika masih hidup guna bekal penerang di alam kubur nanti. Yang dimaksud menjadi penerang di alam kubur yaitu si mayat ketika sedang berada di dalam kubur akan mendapatkan balasan-balasan baik atas amal baik yang pernah dilakukannya di dunia, dan baginya akan terhindar dari siksa kubur. Karena pada dasarnya setiap amal yang dilakukan manusia selama hidupnya, walaupun sebesar biji zarah, entah itu amal baik ataupun buruk, pasti akan kembali kepada yang mengerjakannya. Lantas apa sajakah amalan-amalan tersebut? Simak video ini hingga selesai supaya dapat menambah pengetahuan dan wawasan keislaman kita. Berikut ada 6 amalan yang akan menerangi di alam kubur. Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan sholat kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sholat juga menjadi amalan yang pertama yang akan ditanya di akhirat kelak. Dan dirikanlah sholat, dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Quran Suci Al-Baqarah ayat 43. Firman Allah yang lain, kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Quran Suci Al-Ankabut ayat 45. 2. Perbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Sedekah akan mengalir dalam bentuk balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur. Tidak hanya itu, sedekah juga akan menjadi naungan kelak pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis yang lain, naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. 3. Membaca Al-Quran. Amalan lain yang bisa dijadikan sebagai penerang kubur yakni dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Di samping menjadi petunjuk dan tuntunan bagi umat Islam dalam menjalani hidup, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, insya Allah akan dapat menjadi penolong kita di hari kiamat, sekaligus dapat menjadi penerang ketika kita di alam kubur. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Memperbanyak zikir dan doa. Memperbanyak zikir dan doa juga dapat menjadi penerang kubur. Ada kalimat zikir yang mudah diucapkan namun memiliki timbangan amal yang berat. Kalimat tersebut adalah tasbih yang berbunyi sebagai berikut: Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang maha agung. Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai yang maha pengasih ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian untuk doa yang bisa kita amalkan, salah satunya adalah doa yang senantiasa kita baca saat tahiyat sebelum salam, agar terhindar dari siksa kubur dan fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan setelah kematian, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
Dan tentu masih banyak lagi doa-doa yang bisa kita amalkan. 5. Perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang berlumur dosa dan tempatnya salah, tentu membuat kita harus sadar diri bahwa ampunan Allah sangatlah berharga. Insya Allah, jika kita benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, Allah akan senantiasa mengampuni kita. Jika ampunan sudah diterima, siksa kubur pun pasti akan mengelak dan dapat menerangkan alam kubur. Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Suci Surat Al-Imran ayat 133. 6. Rajin membaca Surat Al-Mulk. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Surat Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasai. Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan sebuah cerita yang sahih terkait keutamaan membaca Surat Al-Mulk. Ia menceritakan saat seorang manusia ada di dalam kubur, ia akan didatangi dari arah kedua kakinya. Namun kedua kakinya itu berkata, tidak ada jalan bagi kalian dari arahku, karena arahku sudah ditempati Surat Al-Mulk. Lantas ia didatangi oleh rongganya, tetapi rongganya juga mengatakan hal yang serupa. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa keutamaan Surat Al-Mulk adalah memberikan syafaat atau penolong bagi yang membacanya. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberikan syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, Surat Al-Mulk. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian penjelasan singkat tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan insya Allah akan dapat menjadi penerang di alam kubur. Jika kita mau melaksanakan dengan istiqomah semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengamalkan amalan-amalan tersebut dengan istiqomah dan Allah meridhoi kita. Wallahu a'lam bishawab.